Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di lain sisi, Han Yimung dan para prajurit Istana Es tengah bersusah payah menahan pasukan dari kultus iblis yang berusaha menerobos. Ya, kali ini tujuan mereka hanya satu, yaitu agar anggota kultus iblis tidak mengganggu pertarungan murid-murid Gunung Hua. Tapi sayangnya, walaupun mereka menang dari jumlah, tapi masih sangat sulit untuk bertahan lebih lama melawan anggota kultus. Apalagi ketakutan mulai menyebar di seluruh prajurit Istana Es, karena seluruh prajurit yang bertahan di barisan depan perlahan telah kehilangan nyawanya. Seakan-akan mereka hanya menunggu giliran untuk mati. Tapi walau begitu, Han Yimung tetap memberikan semangat kepada mereka walaupun suaranya hampir habis karena berteriak sepanjang waktu. Ya, mau bagaimana lagi, itu adalah kesalahan mereka karena menunda-nunda pertarungan. Dahulu mereka mengabaikan kultus iblis seakan-akan hanya kelompok kecil yang mereka bisa singkirkan kapan saja. Tapi setelah mengetahui fakta, kini mereka harus berjuang lebih keras lagi. Karena jika terus dibiarkan, maka harga yang harus mereka bayar akan lebih mahal. Jadi mau tidak mau, saat ini mereka harus mengusir para pemuja kultus walaupun nyawa adalah taruhannya. Tapi setidaknya jika tugas mereka berhasil, para generasi mendatang bisa tenang. Tapi masih agak sulit untuk mewujudkan hal tersebut karena moralitas prajurit terus saja menurun. Hingga pada akhirnya Sol Sobek harus turun tangan langsung dan memberikan pidato. Intinya, ia meminta para prajurit Istana Es untuk bertahan sedikit lagi karena ia yakin murid-murid Gunung Hua akan menyelesaikan permasalahan di dalam. Yang artinya jika mereka bisa bertahan lebih lama, ia yakin jika murid Gunung Hua akan berhasil. Dan jika mereka bisa bertahan, artinya kemenangan akan berada di sisi Istana Es. Jadi mereka harus tetap bertahan karena saat ini masa depan Istana Es ada di pundak mereka. Dan nampaknya pidato tersebut sedikit memberikan dorongan kepada para prajurit Istana Es. Walaupun sejujurnya Han Yimung sendiri agak ragu kenapa mereka harus mempercayakan masa depan Istana Es kepada orang lain, tepatnya murid-murid Gunung Hua. Tapi jika dipikir secara rasional, memang hanya merekalah harapannya. Oleh sebab itulah satu-satunya yang bisa ia lakukan juga para prajurit Istana Es bertahan sampai dengan pimpinan pasukan di oleh murid-murid Gunung Hua. Tapi tiba-tiba sebuah guncangan besar pun terjadi. Sontak pertarungan pun mulai terhenti. Dan setelahnya bam bam bam, beberapa benda pun terlempar dari ujung gua berada. Dan saat sosok dari benda tersebut terungkap, alangkah terkejutnya Han Yimung karena bisa dipastikan itu adalah tubuh murid Baekjun dan tubuh murid-murid Gunung Hua lainnya. Ya, entah apa yang membuat para pejuang tangguh dari dataran tengah terlempar dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Hingga pada akhirnya sosok yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut pun mulai terungkap. Ia berjalan perlahan dengan ki hitam yang menyelimuti tubuhnya. Aura yang dipancarkan benar-benar sangat mengerikan, yang mana bahkan Han Yimung sampai sulit untuk bernapas. Ya, itu adalah sosok yang sangat mengerikan. Semangat Han Yimung bahkan mulai memudar dan ia tidak memiliki niatan lagi untuk bertarung. Alasannya karena sosok yang baru menampakkan dirinya bukanlah sosok yang bisa dilawan oleh manusia. Saat itulah Han Yimung sempat berpikir, iblis surgawi,
Apakah ini iblis surgawi? Tapi sayangnya tebakan Han Yimung salah. Para anggota kultus yang melihat sosok tersebut pun mulai menunduk, lalu mereka berkata, "Imam besar." Mengetahui fakta tersebut, alangkah terkejutnya Han Yimung karena ternyata sosok mengerikan tersebut adalah imam besar, bukannya iblis surgawi. Yang artinya jika imam besar saja memiliki kekuatan seperti ini, bagaimana dengan iblis surgawi? Rumor yang menyatakan bagaimana iblis surgawi memporak-porandakan seluruh benua nampaknya bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tidak ada lagi harapan di mata Han Yimung. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Lalu imam besar atau sang uskup pun mulai berkata, "Dasar tidak berguna." Para pemuja kultus pun hanya bisa meminta maaf karena mereka tidak bisa melakukan tugas dengan benar. Ya, nampaknya sang uskup sangat marah karena anggotanya bahkan tidak bisa menahan para semut yang mengganggu ritual. Lalu perlahan ia pun menatap ke arah pasukan Istana Es dan juga Han Yimung. Tapi nampaknya ia tidak terlalu tertarik untuk berurusan dengan semut. Dan setelahnya ia pun mengeluarkan ki hitam, dan ki hitam tersebut pun dilemparkan ke arah pasukan Istana Es berada. Dan yang terjadi, pasukan tersebut pun hancur dengan sangat mengerikan. Han Yimung hanya bisa terdiam seolah-olah menunggu giliran. Dan saat ki hitam tersebut ingin dilemparkan kembali, tiba-tiba terdengar suara seseorang. "Punggungku, kekuatan orang tua itu benar-benar menjijikan." Dan anehnya suara tersebut membuat hati Han Yimung sedikit tenang. Dan ternyata siapa lagi? Ya, itu adalah Chungmyun yang bangkit dari puing-puing. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua lainnya. Walaupun tubuhnya dipenuhi dengan luka, mereka perlahan mulai bangkit. Dan tentu saja Chungmyun pun langsung mengolok-olok sang uskup. Tapi sang uskup hanya bisa tertawa. Ia berkata, "Dasar orang kafir yang tidak tahu tempat, kau masih belum paham situasimu. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Mendengar hal tersebut, kini Chungmyun lah yang tertawa. Ia berkata, "Apakah kau tahu berapa banyak orang yang mengatakan itu kepadaku? Dan apakah kau tahu juga bagaimana nasib mereka?" Tidak, nampaknya kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu merasakannya sendiri. Dan dengan cepatnya, Chungmyun pun langsung melesat ke arah sang uskup dan bersiap untuk menebas lehernya. Tapi nampaknya sang uskup masih terlihat santai. Ia hanya melemparkan ki iblisnya ke arah Chungmyun. Tapi Chungmyun sama sekali tidak menanggapinya. Seakan-akan ada yang akan mengurus serangan tersebut. Dan benar saja, dari belakang Hayon menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan sang uskup. Walaupun Hayon harus terpental ke belakang setelah menahan serangan tersebut. Tapi untungnya itu membuat Chungmyun bebas. Ia pun kini lebih dekat ke arah sang uskup. Chungmyun juga meminta para seniornya untuk membantu dari berbagai macam sisi dan menargetkan kepala sang uskup. Tapi sayangnya masih sangat sulit untuk menembus pertahanan sang uskup. Walaupun pedang mereka telah diarahkan, tapi ada aura hitam yang menahan serangan mereka. Dan tidak hanya itu, aura yang menyelimuti tubuh sang uskup seakan-akan hidup dan melakukan serangan balasan kepada murid-murid Gunung Hua yang mendekatinya. Jelas ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Walaupun telah diserang dari berbagai macam sisi, tapi mereka bahkan tidak bisa menggores sedikit pun tubuh sang uskup. Tapi untungnya setelah beberapa saat, Chungmyun bisa memanfaatkan celah dan berhasil menusuk dagunya. Tapi itu membuat sang uskup sangat marah. Ia pun berkata, "Dasar sampah menjijikan." Ya, dengan itu pertarungan menjadi lebih sulit. Serangan gabungan antara Yisul dan juga Baekchun yang menggunakan teknik 24 gerakan bunga plum, lalu tinju 100 langkah milik Biksu Hayon, semuanya dapat dimentahkan dengan sangat mudah. Dan
mereka juga harus membayar harga yang agak mahal tak kalah terkena serangan balik dari sang uskup. Baekjun dengan tubuh yang dipenuhi luka terlihat sangat frustasi karena semua serangannya tidak ada yang berhasil menjangkau tubuh sang uskup. Dengan sangat frustasi ia pun berkata, apakah ini akhirnya? Tentunya ada alasan kenapa Baekjun nampak sangat putus asa. Karena berapa kali pun ia melancarkan serangan ke tubuh uskup, itu sama seperti menghantam baja besi yang tak tergoyahkan. Dan juga bukan hanya dari segi pertahanan, kekuatan uskup juga sangatlah luar biasa. Di sisi lain, uskup pun mulai mengejek murid-murid Gunung Hua. Ia berkata, apakah kalian pikir menggabungkan kekuatan akan memiliki hasil yang berbeda? Kalian hanyalah sampah lemah dan seharusnya kalian bersyukur akan mati tanpa merasakan kekuatan dari sang iblis surgawi yang akan kembali menguasai dunia. Berbeda dengannya yang kuat dan tak kenal ampun, aku masih sedikit lemah dan juga berbaik hati. Mendengar omong kosong tersebut, Chungmin pun kembali bangkit dan berjalan perlahan menuju sang uskup. Ia berkata, kau terlalu banyak bicara. Apakah terlalu lama hidup di gua membuatmu tidak tahu bagaimana medan pertempuran sebenarnya? Jika kekuatan adalah kunci dari setiap kemenangan, maka bukankah iblis surgawi tidak akan pernah mati dipenggal? Mendengar kata-kata Chungmin yang menuju kepada penghinaan pimpinan tertinggi mereka, tentu saja membuat uskup sangat marah. Dan energi yang dikeluarkan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Merasakannya saja sudah membuat beberapa orang gemetar. Tapi Chungmin tidak peduli. Ia pun bergegas dengan cepat menuju sang uskup dan bam! Serangan keduanya pun saling berbentrokan. Adapun murid-murid Gunung Hua yang awalnya mereka masih terbaring kesakitan melihat Chungmin yang maju untuk melawan sang uskup, mereka semua pun kembali bangkit dan mendukung Chungmin dari berbagai macam arah. Tapi sayangnya itu masih bukanlah solusi yang tepat karena kekuatan sang uskup masih sulit untuk ditembus. Jujur saja, jika ada pertanyaan apakah mereka semua takut, tentunya jawabannya adalah iya, mereka sangat takut. Tapi mereka juga tidak punya pilihan lain selain terus berjuang daripada menyerah. Hingga pada akhirnya Chungmin pun mendapatkan sedikit kesempatan dan dengan pedangnya ia pun berhasil menusuk dada sang uskup. Awalnya Chungmin merasa bahwa serangannya berjalan dengan mulus, apalagi pedangnya bukanlah tipe pedang yang akan patah begitu saja. Tapi saat mengetahui faktanya, alangkah terkejutnya Chungmin karena bilah pedangnya dibengkokkan dan itu tidak benar-benar menembus dada sang uskup. Dan bahkan kini sang uskup mulai melancarkan serangan balasan. Chungmin pun langsung refleks dan mencoba menahan serangan sang uskup menggunakan pedangnya. Akan tetapi aliran energi Ki yang dikeluarkan oleh uskup sangatlah luar biasa. Energi Ki tersebut bahkan sampai membakar Chungmin. Teriakan putus asa terdengar dari kejauhan. Chungmin! Adapun Chungmin sendiri sambil menatap langit, ia pun bergumam, kenapa aku? Dan setelahnya ia pun tumbang. Di sisi lain, tepatnya di Gunung Hua, entah bagaimana tiba-tiba cangkir teh yang digunakan oleh pimpinan sekte Yunjong pecah begitu saja. Walaupun itu hanyalah kejadian yang kebetulan, tapi entah bagaimana Yunjong merasakan kekhawatiran terhadap murid-murid Gunung Hua yang menjelajahi Istana Laut Utara.
Lalu Hyun Sang pun bertanya, "Pimpinan sekte, apakah kau khawatir?" Tentu saja itu adalah situasi yang tak terelakkan. Bagaimana bisa pimpinan sekte tidak mengkhawatirkan anak-anaknya? Apalagi kala ini musim dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan Istana Laut Utara bukanlah tempat yang mudah. Walaupun mereka telah tumbuh bukan seperti anak-anak lagi, tapi masih sulit untuk melepaskan mereka berpetualang di tempat yang sangat keras. Ya, memang sebenarnya bisa saja Hyun Jong tidak mengizinkan murid-murid untuk meninggalkan Gunung Hua. Tapi karena tekad murid-murid dan juga keinginan mereka, mau tidak mau Hyun Jong memberikan izin mereka untuk pergi ke Istana Laut Utara. Hyun Sang pun terus menenangkan Hyun Jong. Ia berkata tidak perlu khawatir, anak-anak telah tumbuh dewasa dan ia yakin mereka bisa menangani setiap masalah. Mendengar hal tersebut memang tidak membuat Hyun Jong langsung tenang. Ia pun menatap ke arah Hyun Yong dan bertanya, "Kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu?" Dan Hyun Jong pun menjawab, "Tentu saja aku juga khawatir. Jadi biarkan aku saja sendiri yang khawatir. Kalian makan saja dengan tenang." Hingga pada akhirnya Hyun Jong hanya bisa berharap jika murid-murid bisa kembali dengan selamat. Balik lagi ke medan pertempuran. Suara teriakan murid-murid Gunung Hua terdengar dengan jelas. "Jungmyun, murid Jungmyun!" Jogul terlihat sangat marah. Ia pun bangkit dan berkata, "Dasar bajingan, pasti aku akan membunuhmu." Dan dengan membabi buta menggunakan teknik bunga plum, Jogul pun langsung bergegas menuju sang uskup. Yeonjung yang biasanya akan menghentikan Jogul bahkan ikut serta bersamanya. Wajahnya kini tidak setenang sebelumnya. Ia juga terlihat sangat marah. Bayangan bunga plum yang muncul bahkan tidak seperti biasa. Mereka nampak sangat merah, seakan-akan menggambarkan kemarahan dari para pengguna teknik tersebut. Adapun sang uskup melihat keduanya menyerang secara bersamaan, ia hanya berkata, "Dasar anak-anak bodoh." Hanya dengan mengayunkan tangannya, kedua teknik tersebut pun dapat dimentahkan. Dan tidak hanya itu, sang uskup bahkan tengah bersiap untuk menyerang keduanya menggunakan ki iblisnya. Dan saat serangan tersebut hampir mengenai keduanya, untungnya Baekhyun langsung merespon dengan menggunakan teknik 24 gerakan bunga plum. Dan serangan tersebut pun berhasil dihalau. Walaupun tidak sepenuhnya, tentu saja serangan sang uskup bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Baekhyun. Dan benar saja beberapa saat setelahnya Baekhyun pun muntah darah karena sulit untuk menahan serangan sang uskup. Tapi lagi-lagi untungnya ada seseorang yang mendukung Baekhyun. Dia adalah Hayeon. Menggunakan tinju Dewa Arhat itu membuat serangan bunga plum milik Baekhyun menjadi lebih kuat lagi. Ya, wajah Hayeon kali itu nampak sangat berbeda. Biasanya ia terlihat tenang, tapi saat melawan sang uskup yang sangat mengerikan, wajahnya berubah seperti seorang Ashura. Dan saat sang uskup sedang sibuk menghadapi 4 orang di hadapannya, tiba-tiba dari belakang Yisul menggunakan teknik bunga plum dan juga Tang Soso menggunakan jarum mirip keluarga Tang menyerangnya secara bersamaan. Tentu saja mereka berdua berharap karena sang uskup tengah sibuk, serangan mereka bisa mendarat dengan tepat. Tapi sayangnya sang uskup langsung menyadari keduanya dan kembali menggerakkan tangannya. Lalu energi iblis pun mulai menyebar ke berbagai macam penjuru dan membuat semua murid-murid terpental. Setelahnya uskup pun mulai mengejek murid-murid Gunung Hua. "Dasar anak-anak bodoh. Sepertinya aku harus membunuh kalian satu persatu untuk menghilangkan rasa semangat kalian.
Dan mari kita mulai dari bocah itu. Ya, matanya tertuju tempat di mana Chung Myun berbaring. Perlahan Uskup pun mendekati Chung Myun, tapi Baekjun berusaha menghentikan langkah sang uskup dengan perlahan bangkit lalu berteriak, "Hei Pak Tua, sampai kau membunuhku, kau tidak boleh menyentuh bajingan sialan itu." Dengan sisa-sisa kekuatannya, akhirnya Baekjun pun berhasil bangkit. Ia kembali berkata, "Tidak ada orang yang boleh menyentuhnya kecuali bisa melewatiku terlebih dahulu. Aku adalah Baekjun dari Gunung Hua." Suara teriakannya bergema di seluruh penjuru gua. Perkataan Baekjun memang terdengar lantang, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa seluruh tubuhnya terlihat jelas sedang gemetar. Ya, lawannya adalah uskup ataupun imam besar dari kultus iblis, kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Di lain sisi, mendengar perkataan Baekjun, sang uskup pun mulai menanggapinya. "Baekjun dari Gunung Hua, apakah kau paham konsekuensi menggunakan nama Gunung Hua di hadapanku?" Baekjun pun kembali menanggapinya. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tapi yang ku tahu nenek moyang kamilah yang memenggal pimpinan kalian, sang Heavenly Demon." Perkataan tersebut tentu saja langsung memicu amarah sang uskup. Ia pun kembali menanggapinya. "Kau nampak sangat berani. Gunung Hua yang dahulu sangatlah berbeda dengan yang sekarang. Apakah kau ingin melawanku dengan kekuatan lemahmu itu?" Baekjun kembali menanggapinya. "Ya, justru karena aku lemah, aku tidak melarikan diri. Karena jika aku melarikan diri, aku akan tetap lemah. Dan sekarang adalah giliran kami yang memenggal kepalamu." Perkataan Baekjun benar-benar menyulut amarah sang uskup. Aura ki hitam yang dahsyat mulai keluar dan menekan Baekjun. Ia bahkan sulit bernapas. Pedang besi dingin yang ia gunakan bahkan nampak terlihat pengok. Tapi beberapa orang mulai menepuknya dari belakang. Itu adalah murid-murid Gunung Hua lainnya, Yisul, Tang Soso, Yeonjung, dan juga Jogul. Lalu seseorang pun berkata, "Sepertinya kita benar-benar telah berada di neraka. Bagaimana bisa para leluhur kita melawan orang-orang gila seperti mereka yang pada akhirnya bahkan berhasil memenggal kepala iblis surgawi?" Ya, walaupun murid-murid Gunung Hua tengah berkumpul, tapi masih sangat sulit untuk menghadapi aura ki iblis milik sang uskup. Hingga pada akhirnya perlahan bunga pulung pun mulai bermekaran. Pertama dari pedang Baekjun, lalu diikuti dengan pedang-pedang murid Gunung Hua lainnya. Tentu saja awalnya bunga plum tidak bisa menekan ki iblis milik sang uskup. Tapi semakin lama bunga plum semakin bermekaran. Dan itu membuat pertahanan murid-murid Gunung Hua semakin membaik. Adapun sang uskup melihat hal tersebut, ia nampak sangat kesal. Ia pun berkata, itu adalah pemandangan yang sangat menjijikan. Bagaimana bisa ia melupakan teknik bunga plum yang digunakan oleh Plum Blossom Saint, yaitu Chung Myun terdahulu. Bahkan luka di dadanya juga disebabkan oleh Plum Blossom Saint. Dan jika saja ia bisa menahan sang Plum Blossom Saint, maka Heavenly Demon tidak akan mati. Dengan penuh amarah ia pun berteriak, "Plum Blossom Saint, kalian benar-benar merupakan keturunan orang yang paling ku benci. Kalian semua harus mati." Ki iblis kini mengalir lebih dahsyat dari sebelumnya. Bunga plum yang bermekaran bahkan mulai hancur perlahan. Ya, sulit bagi murid-murid Gunung Hua untuk bisa menahan tekanan ki tersebut.
karena itu adalah salah satu teknik yang hanya bisa digunakan oleh imam besar dari kultus iblis. Tapi tentu saja, walaupun dalam keadaan yang sangat menyulitkan, Baekjun berserta murid-murid Gunung Hua lainnya tidak akan tumbang begitu saja. Dengan bantuan dari Hayeon, mereka pun mulai melawan aura ki iblis milik sang uskup yang akan melahap mereka. Hingga pada akhirnya sebuah ledakan besar pun terjadi. Ya, itu adalah efek saling berbenturan antara teknik milik sang uskup dengan pertahanan murid-murid Gunung Hua. Beberapa saat kemudian, entah bagaimana, Chungmyun akhirnya bangkit kembali. Lalu ia pun melihat Baek-ah di hadapannya. Awalnya, Chungmyun terlihat sangat bingung dengan situasi yang tengah terjadi hingga saat melihat murid-murid Gunung Hua yang berbaring dengan luka parah. Akhirnya ia pun kembali sadar bahwa mereka tengah berperang dengan sang uskup. Di sisi lain, dengan penuh kemenangan, uskup pun berkata, kelahiran kembali sang iblis surgawi. Mereka yang berani menentang harus dihukum mati. Tapi setelahnya, dada sang uskup pun terasa sangat sakit. Ya, itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh Plum Blossom Sign sudah 100 tahun yang lalu. Tapi luka tersebut benar-benar tidak pulih. Walau begitu, sang uskup tidak pernah merasakan rasa sakit tersebut, yang artinya kemungkinan ia tengah berlebihan. Tapi beberapa saat setelahnya, ia pun melihat sosok yang tengah bangkit, dan dari kehadirannya ia pun merasakan aura sang Plum Blossom Sign. Ya, sosok tersebut adalah Chungmyun. Entah bagaimana, untuk pertama kalinya sang uskup merasa takut dengan kehadiran Chungmyun. Lalu ia pun berkata, kau? Lalu Chungmyun pun kembali berkata, jangan harap kau bisa mati dengan tenang. Entah bagaimana, perkataan Chungmyun membuat bekas luka di dadanya terasa semakin sakit, dan perlahan ia pun kembali mengingat momen-momen mengerikan terdahulu. Uskup kembali berkata, Plum Blossom Sign. Tidak, lelucon macam apa ini? Siapa yang tidak tahu Plum Blossom Sign? Ia adalah musuh yang paling dikhawatirkan oleh kultus iblis, karena tidak hanya membantai para uskup-uskup tinggi, tapi dengan seorang diri Plum Blossom Sign hampir melenyapkan separuh pasukan kultus iblis. Jadi bagaimana bisa bocah lemah di hadapannya disandingkan dengan monster tersebut? Tapi anehnya, dari beberapa aspek yang dilakukan oleh Chungmyun mengingatkannya dengan sang Plum Blossom Sign, dan itulah yang membuatnya khawatir juga gemetar. Tapi tentu saja faktanya bocah di hadapannya bukanlah Plum Blossom Sign, tapi ia juga tidak bisa lagi menganggap enteng perkataan Chungmyun. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memberikan kematian yang menyakitkan kepada Chungmyun. Sang uskup pun bersiap untuk melakukan serangan. Tapi dari belakang seseorang pun berteriak, "Uskup, hentikan!" Ya, sang anggota kultuslah yang berteriak. Ia tengah melihat kondisi sang uskup, dan jika dilanjutkan itu akan membahayakan kondisinya. Jadi ia berpikir, bukankah lebih baik sang uskup menyelesaikan ritual yang tengah tertunda? Dan karena perkataan tersebut juga akhirnya sang uskup pun menghentikan langkahnya. Tapi sebagai gantinya ia pun menginjak lantai dengan sekuat tenaga
Dan saat batu-batu berterbangan, ia pun menghantamnya sehingga batu-batu kerikil tersebut melesat dengan cepat ke arah Chungmyun. Tentu saja itu bukanlah permasalahan besar. Bahkan Chungmyun menanggapinya dengan santai. Tidak dulu, tidak sekarang. Kalian, para uskup sangatlah naif. Apakah kau pikir serangan remeh seperti ini bisa berhasil untuk melawanku? Dan benar saja, dengan sangat mudah Chungmyun pun berhasil menghindari seluruh serangan sang uskup. Dan kini ia pun melesat dengan sangat cepat untuk melakukan serangan balasan. Tentu saja uskup tidak akan pernah membiarkan Chungmyun mendekatinya. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan ki hitam yang sangat besar dan melemparkannya ke arah Chungmyun. Lalu ki hitam tersebut berubah seperti layaknya hewan buas yang siap mencengkram musuhnya. Tentunya awalnya sulit bagi Chungmyun untuk melawan teknik besar tersebut, tapi dengan konsentrasi tinggi dan juga pengalaman bertarung yang tiada batas, pada akhirnya Chungmyun pun berhasil menebas energi hitam yang menyerupai binatang buas tersebut. Kini jarak antara Chungmyun dengan sang uskup semakin dekat, hingga pada akhirnya keduanya pun saling berbentrokan. Pedang hitam milik Chungmyun melawan ki iblis milik sang uskup. Tentunya masih sangat sulit bagi Chungmyun untuk bisa melampaui sang uskup dengan tubuhnya yang baru. Jika saja ia masih berada di tubuh Pum Blusom Saint, maka satu tebasan saja bisa membunuh uskup tak berpengalaman yang ada di hadapannya. Serangan demi serangan terus dilontarkan, tapi masih sulit untuk meninggalkan bekas luka di tubuh sang uskup. Walau begitu, apa yang dilakukan Chungmyun membuat uskup tidak nyaman. Alasannya, sorot mata yang Chungmyun tunjukkan mengingatkannya kepada seseorang yang sangat ia benci, yaitu Plum Blossom Saint. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun mendapatkan sebuah kesempatan. Lalu perlahan ia pun menebas siku sang uskup secara terus-menerus pada titik yang sama. Hingga pada akhirnya itu pun berhasil menembus tubuh uskup. Tentunya tindakan tersebut tidak boleh berlanjut, dan dengan kekuatan ki hitamnya sang uskup pun berhasil memukul mundur Chungmyun. Ia pun terpental lalu memuntahkan darah. Pada titik itu akhirnya uskup pun benar-benar mengakui kemampuan Chungmyun. Walaupun masih terlihat muda, tapi kekuatan dan juga kegigihannya tidak bisa dianggap enteng. Tapi menurutnya itu saja masih belum cukup untuk bisa membunuhnya secara terang-terangan. Walaupun tengah mengakui Chungmyun, uskup menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah dikalahkan karena Chungmyun masih lemah. Mendengar hal tersebut, entah bagaimana Chungmyun menyetujuinya. Ia berkata, "Lemah? Ya, aku memang masih lemah. Tapi untuk menang tidak perlu harus menjadi kuat." Dan saat itulah suara gesekan pedang mulai terdengar di belakang Chungmyun. Ya, pada akhirnya seluruh murid Gunung Hua beserta Hayeon telah bangkit kembali. Walaupun tubuh mereka tengah dipenuhi luka, tapi ini adalah formasi lengkap dari kelompok Gunung Hua. Adapun sang uskup, ia terlihat sangat marah, apalagi sebagian energinya telah terkuras. Sambil menatap sang uskup, Chungmyun pun berkata, "Hei hantu dari masa lalu, lihatlah, inilah Gunung Hua. Amati dengan baik menggunakan matamu, karena bunga plum dari Gunung Hua akan kembali bermekaran." Pemandangan yang dilihat oleh sang uskup membuatnya jijik. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Chungmyun, bunga plum mulai menyelimuti medan pertempuran. Melihat hal tersebut dengan penuh amarah, sang uskup pun berkata,
bunga terkutuk itu? Baiklah, mari kita lihat apakah ia masih bisa mekar setelah aku robek. Kini, sang uskup pun membuat sebuah cakar hitam yang terbuat dari ki iblisnya. Dan dengan sangat cepat, ia pun bergegas untuk menghabisi murid-murid Gunung Hua. Tentu saja, Chungmyun langsung meresponnya dengan medan pertempuran yang diselimuti oleh bunga plum itu memberikan sedikit keuntungan bagi murid-murid Gunung Hua. Walau begitu, sang uskup masih bisa menghancurkan bunga plum yang terus bermekaran. Tapi tiba-tiba Chungmyun pun menghilang. Kini sudah berada di hadapan sang uskup. Pedangnya bersiap untuk menebas lehernya, tapi sayangnya cakar iblis milik sang uskup berhasil menghentikan serangan pedang Chungmyun. Apalagi karena perbedaan energi internal, Chungmyun merasa jika bagian dalam tubuhnya terkoyak, ia pun terpental sambil memuntahkan darah. Tapi tentu saja tidak hanya Chungmyun yang mulai melancarkan serangan. Dari berbagai macam sisi, murid-murid Gunung Hua menyerang sang uskup tanpa henti. Walaupun itu tidak memberikan dampak yang signifikan, tapi perlahan itu berhasil membuat sedikit luka di tubuh uskup. Walaupun hanya luka kecil, tapi karena dilakukan terus-menerus, itu membuat sang uskup jengkel. Ia pun berkata, "Dasar kalian para cacing." Sebelumnya bahkan murid-murid Gunung Hua tidak pernah bisa berhasil meninggalkan bekas luka. Itu artinya pertahanan ki iblis yang menyelimuti tubuh uskup perlahan melemah. Dan itu menjelaskan bahwa murid-murid Gunung Hua memiliki kesempatan. Serangan membabi buta terus saja dilancarkan oleh murid-murid Gunung Hua. Yisul bahkan mengincar leher sang uskup. Tapi anehnya, uskup sama sekali tidak menghiraukan serangan-serangan tersebut. Ia hanya berfokus kepada satu orang yang paling mengancam, yaitu Chungmyun. Padahal serangan pedang milik Yisul berhasil menggores sedikit leher uskup. Walau begitu, ia sama sekali tidak peduli dan terus saja berfokus untuk menyerang Chungmyun. Hingga pada akhirnya sebuah serangan telak pun berhasil mengenai Chungmyun. Beberapa organ dalamnya terluka, bahkan tulang-tulangnya seperti remuk. Ia pun terpental sambil memuntahkan darah. Tapi itu memberikan kesempatan bagi murid-murid Gunung Hua. Yeonjung dengan bantuan tinju dari Biksu Haeyeon melesat sangat cepat ke arah sang uskup. Dan hasilnya pedang milik Yeonjung pun berhasil mendarat di dada sang uskup. Walaupun serangan tersebut tidak memberikan dampak signifikan, tapi setidaknya luka yang berada pada dada sang uskup seperti tengah terbuka kembali. Oh ya, sebagai informasi, sang uskup menggunakan es untuk menutupi lukanya. Dan serangan milik Yeonjung berhasil menghancurkan sedikit es di dadanya. Dan itu berdampak kepada bekas luka sang uskup. Dengan penuh amarah ia pun berkata, "Kalian para cacing-cacing, sepertinya kalian sudah tidak takut mati." Di sisi lain, Chungmyun berusaha bangkit dengan bantuan ki internalnya itu untuk mendukung beberapa tulangnya yang patah. Sambil menatap sang uskup, Chungmyun pun berkata, "Apakah kau tidak malu dengan gelar imam besar? Sepertinya kau belum pernah melakukan pertarungan yang layak semenjak kematian iblis surgawi. Oh, jangan-jangan apakah kau tengah ditinggalkan?" Mendengarkan provokasi tersebut membuat uskup marah. Ia pun berkata, "Ditinggalkan katamu? Omong kosong macam apa itu? Mereka yang meninggalkan iblis surgawilah yang akan mati. Dan lihat saja, saat kembalinya iblis surgawi, dunia akan dipenuhi darah lagi." Chungmyun pun menanggapinya, "Ya, tapi kau tidak akan ada saat itu karena kau akan mati hari ini."
perkataan Chung Myun membuat sang uskup tidak bisa mengendalikan emosinya dan itu berdampak kepada es yang menutupi lukanya. Es tersebut bahkan sampai jatuh dan lukanya kini benar-benar tanpa perlindungan. Melihat hal tersebut, para anggota kultus iblis pun langsung bertindak. Seseorang pun berkata, "Lindungi sang uskup." Tapi itu juga membuat prajurit Istana Es yang sebelumnya hanya berdiam diri dan menonton kembali bergerak. Kini tidak ada jalan untuk kembali. Sang uskup bahkan harus mengeluarkan sisa-sisa energi iblisnya untuk pertarungan terakhir tersebut. Adapun murid-murid Gunung Hua, mereka tidak perlu menunggu waktu untuk melancarkan serangan. Mereka pun menyerang sang uskup dari berbagai macam sisi, dimulai dari Hayon, lalu Yisul dan beberapa murid lainnya. Tapi anehnya, walaupun tubuh sang uskup mulai terluka dan lemah, serangan tersebut masih tidak memberikan dampak yang signifikan. Tapi untungnya itu membuat kewaspadaan dan juga konsentrasi sang uskup menurun drastis hingga pada akhirnya Baekhyun pun berhasil menusukkan pedangnya di salah satu kaki sang uskup. Tapi dengan itu pula Baekhyun pun harus terkena serangan telak dari sang uskup. Tapi bukannya terlihat kesakitan, Baekhyun malah tertawa dan berkata kepada sang uskup, "Dasar bajingan, pergilah ke neraka." Dan setelahnya, Chung Myun pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk tubuh sang uskup. Serangan Chung Myun benar-benar berhasil menembus tubuh sang uskup. Dan setelahnya, Chung Myun juga berkata, "Nampaknya kali ini kau bahkan tidak bisa melindungi sang iblis surgawi lagi." Lalu untuk pertama kalinya, tubuh imam besar yang tak pernah goyah mulai tumbang. Tepat setelah tumbangnya imam besar ataupun sang uskup, murid-murid Gunung Hua juga mulai berjatuhan. Ya, sebenarnya dari sebelumnya mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi saat melihat musuh utama roboh, mereka pun ikut roboh. Tapi sayangnya ternyata itu bukanlah akhir yang sebenarnya. Entah bagaimana dengan sisa-sisa kekuatannya, sang uskup berusaha keras untuk bangkit. Ia terus saja mengucapkan kebangkitan kembali iblis surgawi, hingga pada akhirnya ia pun berhasil bangkit dan melarikan diri ke dalam goa. Melihat pemandangan tersebut, para anggota kultus iblis pun mulai berteriak, "Uskup! Uskup!" Lalu sang uskup pun berkata, "Aku akan segera kembali." Dan para anggota kultus iblis menanggapinya, "Uskup, tenang saja, kami akan melindungimu sampai akhir." Melihat pemandangan tersebut, akhirnya Chung Myun pun sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Apalagi tak kalah ia mendengar kata kebangkitan iblis surgawi. Itulah dari awal yang hendak mereka hentikan. Dan jika iblis surgawi benar-benar dibangkitkan, maka mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan. Apalagi Chung Myun bahkan sangat sulit untuk berdiri. Tapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Chung Myun pun berlahan berjalan untuk memasuki gua. Tapi sayangnya di sana anggota dari sekte iblis sudah mulai berjaga. Dan saat itulah seseorang berlari lalu menyerang salah satu anggota kultus. Itu adalah Song Won, prajurit Istana Es yang dulu memandu Chung Myun dan murid lainnya ke dalam tambang. Dan tidak hanya Song Won, bahkan Sol Sobek, sang Lord Muda pun ikut maju menyerang anggota kultus. Seseorang juga berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerahkan seluruh nasib dari Istana Es kepada orang luar? Apakah kalian tidak malu? Angkat pedang kalian dan buka jalannya." Ya, mereka akhirnya sadar
bahwa sebagai tuan rumah merekalah yang seharusnya memiliki andil besar, apalagi tak kalah melihat lot muda mereka maju di medan pertempuran. Semangat mulai kembali bangkit, lalu mereka pun perlahan mulai membuka jalan untuk Jongmyon agar bisa mengejar sang uskup. Pertarungan yang sempat terhenti kini kembali berlanjut. Walaupun Istana Es menang dari segi jumlah, tapi masih sulit bagi mereka untuk melawan anggota kultus iblis. Walau begitu, mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik. Han Yimung juga berada di garis depan. Ia menyerang anggota kultus sambil menjaga Lord Muda. Setiap anggota Istana Es kini mempercayakan tugas terakhir mereka kepada sang Taois muda, yaitu Jongmyon. Dengan begitu, Jongmyon menjadi lebih mudah untuk mengejar sang uskup. Walaupun memang agak sulit untuk berjalan, tapi tanpa adanya seseorang yang menghadang, semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Semakin dalam Jongmyon memasuki gua, ia pun mulai merasakan kehadiran seseorang. Itu adalah hal yang aneh, karena seharusnya seluruh anggota kultus sudah berada di luar gua. Dan benar saja, saat itu sekelompok orang pun muncul. Alangkah terkejutnya Jongmyon dan juga beberapa anggota Istana Es, karena mereka dengan jelas melihat pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian Istana Es, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di diri mereka, yang artinya itu sama seperti mayat hidup. Ya, dahulu sering kali banyak anggota Istana Es yang hilang, dan ternyata disinilah mereka. Jongmyon berkata, apakah itu Jiangxi? Jiangxi sendiri merupakan makhluk seperti zombie ataupun mayat hidup. Jumlah mereka tidak sedikit. Prajurit Istana Es yang masih berjuang untuk memandu Jongmyon kini harus menghentikan mereka. Han Yimung dan juga Sol Sobek bahkan berkata bahwa Jongmyonlah yang harus menghentikan sang uskup. Jadi serahkan para Jiangxi kepada mereka. Jongmyon pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi ternyata Jiangxi masih saja bermunculan. Kala itu sulit bagi Jongmyon untuk mengangkat pedang, tapi tiba-tiba seseorang kembali muncul. Itu adalah penatua Yo Sahon. Pertama, ia meminta maaf kepada Jongmyon atas dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Lalu ia juga telah mendapatkan pencerahan. Dan kali ini ia sudah siap mati demi mempertahankan Istana Es. Jadi ia pun meminta Jongmyon untuk melanjutkan perjalanan. Biarkan dirinya seorang diri yang melawan para Jiangxi. Hingga pada akhirnya Jongmyon pun tiba di tempat ritual. Ia melihat jelas bahwa sang uskup tengah mengucapkan mantra, dan beberapa saat setelahnya kristal es pun mulai menyala. Oh ya, para Jiangxi yang sebelumnya muncul, semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh kultus iblis sebagai bahan percobaan. Ya, mereka melakukan percobaan
Di tengah-tengah ritual, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Ada sebuah ledakan. Chungmyun yang tidak bisa menahannya bahkan terpental. Awalnya ia mengira jika ritualnya gagal, tapi ternyata tidak. Cahaya yang bersinar dari kristal es menjadi semakin terang. Dan anehnya, tubuh sang Heavenly Demon seperti tengah menyerap darah yang telah dipersiapkan untuk ritual dan juga cahaya yang bersinar dari kristal es. Lalu perlahan cahaya tersebut mulai meredup seakan-akan seluruhnya telah diserap oleh Heavenly Demon. Dan yang membuat Chungmyun gemetar adalah bola mata sang Heavenly Demon seperti tengah bergerak. Tidak itu saja, detak jantung mulai terdengar. Itu adalah hal yang di luar akal sehat, tapi benar-benar terjadi. Adapun sang uskup, ia nampak sangat senang karena ritualnya tengah berhasil. Ia pun mulai memuji Heavenly Demon yang telah kembali. Tapi setelahnya, ia pun merasakan kejanggalan. Detak jantung memang terdengar, bola matanya juga bergerak. Tapi itu tidak normal. Bola matanya tidak bisa fokus, yang artinya sang Heavenly Demon memang terlihat seperti hidup kembali. Tapi itu hanya seperti cangkang kosong. Karena yang memasuki tubuhnya bukanlah jiwanya sendiri. Uskup merasa sangat frustasi melihat hal tersebut. Ia berkata, "Kenapa ini bisa terjadi? Padahal aku telah melakukan banyak percobaan dan memastikan bahwa ritual ini akan berhasil." Uskup tidak paham bagaimana bisa seluruh rencana yang ia susun selama 100 tahun gagal begitu saja. Di sisi lain, Chungmyun sepertinya sudah menduga jika hal inilah yang terjadi. Lalu ia pun berkata kepada sang uskup, "Baiklah, mari kita akhiri saja ini." Dan saat itulah sang uskup juga mulai menyadari beberapa hal. Sambil menatap Chungmyun, ia pun berkata, "Kau sepertinya benar. Ternyata kau adalah Plum Blossom Saint. Ritual ini tidak gagal. Ini adalah ritual yang dilakukan untuk memanggil jiwa. Lalu bagaimana jika jiwa tersebut telah memiliki tubuh lainnya? Jika kau bisa, maka Heavenly Demon juga bisa." Kekecewaan di wajahnya kini telah menghilang. Yang ada hanyalah harapan. Adapun Chungmyun, ia sudah tidak peduli lagi. Dan setelahnya menggunakan pedang yang ia bawa, Chungmyun pun langsung menusuk dada sang uskup. Karena ia juga sudah sekarat, sang uskup pun akhirnya tumbang. Tapi nampak tidak ada penyesalan di wajahnya. Setelahnya, Chungmyun pun menatap ke arah tubuh sang Heavenly Demon yang masih duduk bersila. Walaupun ia nampak hidup, sebenarnya itu hanyalah cangkang. Dan tanpa basa-basi, Chungmyun pun kembali memenggal kepala sang Heavenly Demon. Tapi tidak ada kesenangan di wajah Chungmyun karena ia menyadari beberapa hal. Dan tawa gila sang Heavenly Demon kembali terngiang di kepala Chungmyun. Dan akhir dari ritual tersebut juga ditandai dengan sebuah goncangan besar yang mengakibatkan gua runtuh. Di sisi lain, para prajurit Istana Es akhirnya berhasil mengeksekusi pengikut terakhir dari kultus iblis. Tapi walau begitu, sebelum kematian mereka masih terdengar suara, sang Heavenly Demon akan segera kembali. Ya, walaupun Istana Es menang, tapi itu terasa seperti kekalahan karena harga yang mereka bayar terlalu mahal. Apalagi kemenangan tersebut bukanlah kemenangan yang mereka raih sendiri. Sambil menatap murid-murid Gunung Hua yang tengah berjuang untuk bangkit, mereka pun bergumam, itu karena mereka. Jika tidak ada murid-murid Gunung Hua, maka bisa dipastikan jika Istana Es akan hancur.
Dan setelahnya mulai terjadi guncangan seolah-olah itu adalah gempa bumi. Lalu dari dalam gua beberapa orang pun mulai berlarian. Itu adalah Han Yimung, Sol Sobek, dan beberapa prajurit lainnya. Mereka berlari sekuat tenaga untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Dan benar saja, setelah mereka keluar dari gua, dinding-dinding gua pun mulai runtuh. Seorang prajurit bertanya kepada Komandan Han Yimung, "Tuan, bagaimana yang lainnya?" Dan bisa dipastikan karena hanya mereka yang bisa keluar, sisa-sisanya tidak selamat. Adapun Sol Sobek, ia nampak sedih sambil menatap ke arah reruntuhan. Ia pun berkata, "Taoist Chungmyun, tidak, aku tidak boleh membiarkannya mati." Tentu saja merupakan suatu kehilangan yang besar jika membiarkan sang penyelamat mati. Sol Sobek ingin menolongnya, tapi Han Yimung menghentikan hal tersebut karena walaupun nyawa sang penyelamat penting, tapi nyawa Lord lebih penting. Ada satu hal yang ia sadari, ledakan yang mengakibatkan gua runtuh itu bertanda jika Chungmyun berhasil menghentikan ritual. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara ia menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid Gunung Hua yang tengah berjuang untuk bangkit? Beralih ke murid-murid Gunung Hua, Jogul bertanya kepada Baekchun, "Senior, apakah kau baik-baik saja?" Baekchun berkata, "Tidak, aku sudah mati." Jogul menanggapinya, "Ya, aku pikir juga begitu." Walaupun sebenarnya mereka masih hidup, tapi tubuh mereka seperti orang mati, sulit untuk digerakkan. Tulang-tulang mereka juga remuk. Itulah yang membuat sulit sekali bagi mereka untuk bisa bangkit. Tidak hanya Baekchun, semua rombongan murid Gunung Hua beserta Biksu Hayon juga merasakan hal yang sama. Hanya ada satu orang yang terlihat masih sedikit lebih baik. Itu adalah Tang Soso yang tengah merawat Yisul. Baekchun bertanya bagaimana kondisinya. Menurut Tang Soso tidak ada sesuatu yang membahayakan jiwanya, akan tetapi tubuhnya masih mengalami sedikit trauma akibat pertarungan sebelumnya. Tapi walau begitu, Yisul masih berusaha untuk bangkit walaupun Tang Soso melarangnya. Dan beberapa saat kemudian, rombongan prajurit Istana Es yang dipimpin oleh Han Yimung pun menghampiri murid-murid Gunung Hua. Pertama, Han Yimung bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Dan nampaknya itu bukanlah pertanyaan yang pantas. Karena secara logika, walaupun pengorbanan yang dilakukan oleh Istana Es besar, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua. Dan nampaknya pertarungan gila mereka melawan Uskup tidak akan pernah mereka lupakan sampai mereka mati. Setelahnya, Han Yimung pun mulai menjelaskan bahwa ia harus berterima kasih kepada Taoist Chungmyun dan pengorbanannya tidak akan pernah mereka lupakan. Tentunya itu adalah pernyataan yang aneh. Baekchun bertanya apa maksud dari perkataan Komandan Han. Lalu Han Yimung menjelaskan bahwa Chungmyun tidak berhasil keluar dan tertimpa reruntuhan gua. Tapi anehnya, wajah murid-murid Gunung Hua tidak ada yang merasa sedih. Mereka malah nampak sangat bahagia. Jogul pun bertanya untuk memastikan, "Jadi Chungmyun mati?" Ya, kematiannya nampaknya lebih menjadi kabar gembira dibandingkan kematian sang uskup. Han Yimung kembali menjelaskan, ya, ia tidak berhasil keluar dari gua yang runtuh. Tapi Komandan Han masih tidak bisa memahami bagaimana ekspresi yang diperlihatkan oleh murid-murid Gunung Hua. Saat itulah Baekchun berkata, "Komandan Han, apakah kau tahu apa keahlian Chungmyun selain bertarung?" Dan dengan santai ia menjawab, "Intimidasi, tipu muslihat." Itu adalah jawaban yang tidak diharapkan. Lalu Baekchun menanggapinya, "Ya, itu ada benarnya. Selain Chungmyun sangat suka mencuri, menipu, mengintimidasi, membuat onar, tapi ia masih memiliki dua keahlian,
yaitu memanjat tebing dan juga menggali. Hantu, Chungmyeon itu seperti hantu. Seluruh murid Gunung Hua pun setuju dan mengangguk bersamaan. Hayeon juga menambahkan bahwa jika Chungmyeon jatuh ke neraka, ia pasti akan merakak untuk kembali. Awalnya, Han Yimung masih terlihat nampak bingung, tapi ia pun mulai memahami perkataan murid-murid Gunung Hua tak kala ia mendengar sesuatu dari reruntuhan. Dan setelahnya nampak tangan seseorang mulai terlihat. Ya, itu adalah Jungmyeon. Suara menjengkelkannya juga terdengar jelas. Ia berkata, "Sudah kuduga ini akan terjadi. Senior, di mana kalian para senior? Cepat bantu aku untuk menggali reruntuhan ini." Sambil menyaksikan adegan tersebut, Baekhyun hanya bisa berkata, "Aku harap dia benar-benar mati." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.